Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmawati dengan NIM 205. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Healthy Brew, Strategi Inovatif Pengembangan Usaha Kopi Susu Low Kalori di Kalangan Mahasiswa. Latar belakang, perkembangan gaya hidup modern mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama generasi muda. Kopi kini bukan sekedar minuman, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan simbol produktivitas. Namun, tren kopi kekinian sering disertai masalah tingginya kadar gula dan kalori yang berisiko menyebabkan obesitas dan gangguan metabolisme. Kesadaran akan pentingnya hidup sehat pun mulai tumbuh di kalangan mahasiswa yang ingin tetap menikmati kopi tanpa mengorbankan kesehatan. Dari sinilah lahir ide Healthy Brew, kopi susu rendah kalori yang nikmat, praktis, dan mendukung gaya hidup sehat. Menurut Putri dan Rahman 2021, 72% konsumen muda di Indonesia kini memperhatikan kadar gula dalam minuman, menjadi peluang besar bagi inovasi minuman sehat seperti Healthy Brew. Analisis 5W+1H. Analisis SWOT. Healthy Brew adalah kopi susu rendah kalori yang dirancang untuk konsumen yang ingin tetap menikmati kopi tanpa khawatir dengan asupan gula. Keunggulan produk: 1. Menggunakan bahan alami dan rendah kalori. 2. Cocok bagi konsumen yang menjalani diet sehat. 3. Dapat dinikmati dalam kondisi dingin maupun hangat. 4. Dikemas modern, praktis, dan ramah lingkungan. Kelemahan: 1. Biaya bahan baku, susu, oat, dan stevia relatif tinggi. 2. Masih ada persepsi bahwa minuman sehat kurang nikmat. Efektivitas strategi. Tren hidup sehat dan clean eating yang meningkat pasca pandemi menjadikan Healthy Brew relevan dan potensial untuk diterima pasar mahasiswa. Analisis WU. Target utama Healthy Brew adalah mahasiswa usia 18-25 tahun dengan karakteristik 1. Aktif, modern, dan mengikuti tren media sosial. 2. Mulai sadar pentingnya kesehatan dan keseimbangan gizi. 3. Sering beraktivitas di kampus, kafe, atau coworking space. Kelebihan target pasar: 1. Cepat beradaptasi terhadap produk baru. 2. Mudah terpengaruh oleh promosi digital dan word of mouth. 3. Gaya hidup mereka mendukung tren minuman praktis dan sehat. Kekurangan: 1. Daya beli terbatas. Harga harus terjangkau, sekitar 15.000 sampai 18.000. 2. Perlu pendekatan promosi yang kreatif dan edukatif. Efektivitas: promosi di lingkungan kampus, event mahasiswa, dan media sosial sangat cocok karena sesuai dengan kebiasaan konsumsi target pasar. Analisis WEN. Waktu peluncuran dilakukan ketika tren hidup sehat dan kesadaran terhadap gizi sedang meningkat di kalangan muda. Keunggulan: 1. Momen peluncuran mendukung citra produk yang sehat dan alami. 2. Pasar terbuka luas untuk produk minuman rendah kalori. Kelemahan: tren gaya hidup sehat bisa berubah seiring waktu. Kedua, diperlukan inovasi dan promosi berkelanjutan. Efektivitas strategi. Momen peluncuran yang tepat akan mempercepat penerimaan produk di pasar, terutama saat minat konsumen terhadap minuman sehat meningkat. Analisis WIR. Distribusi Healthy Brew difokuskan di area kampus dan melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan aplikasi pesan antar makanan. Keunggulan: 1. Dekat dengan target pasar utama atau mahasiswa. 2. Promosi digital menjangkau audiens lebih luas dengan biaya efisien. Kelemahan: 1. Jika hanya bergantung pada area kampus, potensi pasar menjadi terbatas. 2. Diperlukan ekspansi ke kafe dan area nongkrong mahasiswa di luar kampus. Efektivitas strategi. Strategi distribusi hybrid atau offline dan online efektif untuk memperkenalkan produk baru dan membangun loyalitas konsumen muda. Analisis why. Strategi ini dijalankan karena meningkatnya kesadaran akan bahaya gula tinggi dan keinginan konsumen untuk menjaga kesehatan tanpa meninggalkan kebiasaan minum kopi. Keunggulan: 1. Menjawab kebutuhan pasar terhadap minuman sehat dan kekinian. 2. Berpotensi menciptakan loyalitas konsumen di segmen muda. Keunggulan: 1. Menjawab kebutuhan pasar terhadap minuman sehat dan kekinian. 2. Berpotensi menciptakan loyalitas konsumen di segmen muda. Efektivitas strategi. Kampanye seperti tagar minum sehat tanpa kalori mampu memperkuat citra merek dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap gaya hidup sehat. Analisis how atau strategi 4P. Produk. Inovasi rasa seperti vanilla like dan mocha fit menggunakan bahan alami dan kemasan ramah lingkungan. Price atau harga 15.000 sampai 18.000 dengan pendekatan value based pricing agar tetap terjangkau bagi mahasiswa. Flash atau distribusi.
hybrid system sampai boot kampus, dan penjualan online via marketplace dan media sosial. Promosi, kolaborasi dengan influencer kampus, konten edukatif di media sosial, dan program loyalitas pelanggan. Kelebihan 1. Strategi menyeluruh mencakup semua aspek pemasaran, seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. 2. Memperkuat posisi merek di kalangan mahasiswa yang aktif di dunia digital. Kelemahan 1. Membutuhkan sumber daya dan konsistensi tinggi agar seluruh elemen 4P berjalan seimbang. 2. Biaya promosi digital dan bahan baku premium dapat menekan margin keuntungan. Efektivitas strategi. Pendekatan 4P ini mencakup seluruh aspek penting pemasaran seperti fungsi produk, nilai harga, jangkauan distribusi, dan komunikasi merek. Strategi ini membuat Healthy Brew lebih menonjol dan relevan di pasar minuman modern. Kesimpulan, Healthy Brew merupakan inovasi kopi susu rendah kalori yang hadir untuk menjawab tren hidup sehat di kalangan mahasiswa. Melalui kombinasi strategi 4P, produk, price, place, dan promotion, dan analisis 5W+1H, produk ini mampu menonjolkan cita rasa, kesehatan, serta gaya hidup modern yang digemari generasi muda. Healthy Brew menjadi bukti bahwa inovasi dan kesadaran kesehatan dapat berjalan beriringan dalam dunia bisnis minuman modern. Produk ini tidak hanya menawarkan cita rasa kopi yang nikmat, tetapi juga nilai tambah berupa rendah kalori, bahan alami, dan kemasan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.